الحمد لله الذي جعل هذا الاجتماع اجتماعا روحانيا وجعل هذا المجمع مجمعا مباركا محيا وجعل هذا الاتصال اتصالا قلبيا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد بعث الله رحمة للعالمين. ويا أيها الناس أوصيكم بنفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال في آية أخرى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله العظيم. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat rahimahullah, di dalam Al-Quran surah Al-Imran ayat 9 dapatkan sayyidanna Allah subhanahu wa ta'ala: Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fihi innallaha la yuflihul mi'ad. Ayat ini sesungguhnya memberikan isyarat kepada kita semua kaum muslimin. Maka dan ia rupali puang Allah Ta'ala narik kumak janji pasti nabuktikan janji Allah subhanahu wa ta'ala. Beda halnya sebahagian manusia yang dimana dalam surah Al-Baqarah ayat 27, alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih, yang boleh rupatamwe purai manjanci kupong Allah Ta'ala ilalanna petanna indona, pernah bersumpah untuk menyembah kepada Allah subhanahu wa ta'ala di dalam alam rahim ibu kandungnya. Nah yakian alisiri dijanjina rupa talwi. Maka inilah yang saya ingin tegaskan, janji-janji Allah di dalam Al-Quran siagai gana ayat-ayat Allah Ta'ala nampakan sangat ilalena aku ramah lebih dari sekian banyak janji-janji Allah yang perlu kita pahami dan perlu kita telaah. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimahullah, coba lihat dalam surah Al-Imran ayat 9. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fihi. Wahai Tuhan kami, sesungguhnya Engkau akan mengumpulkan kita semua ini di hari di mana hari itu adalah hari pembalasan. Tidak ada lagi keraguan di dalamnya. Semua yang Engkau katakan ya Allah, Engkau akan buktikan pada hari kiamat. Yaumul Ba'ats, hari kebangkitan.
Innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah tidak akan pernah menyalahi janjinya. Bukankah kita semua jamaah, kita ini ketika meninggal dunia ibaratnya pulang kampung, lisuki ko kampung anca di gentah. Perjalanan ini masih panjang, sehingga makadai adana topan ritai aku ragai memen ni alibu kulinoi nasabak munrin atau tumelinoi nareko narabi ni pasukan narubatauwe silah deni mewaili aleta kotania bijabijanta. Salah satu di antaranya tarakawala dan yastaghfiruna lahu, meninggalkan anak keturunan yang senantiasa mendoakan orang tuanya yang sudah meninggal dunia. Aku lagi menyadari dia tenang sesekali tamatu Allah subhanahu wa ta'ala. Ada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna ahadakum idza mata rida bil ghadati wal ashi hadza yuqalu hadza maq'aduka fa in kana ahlul jannah fa hiya ahlul jannah wa in kana ahlun nar fa hiya ahlun nar. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, jika sesungguhnya di antara kalian idza mata, kalau sudah mati, sudah meninggal, sudah kembali ke rahmat Allah, maka pagi sore akan diperlihatkan tempatnya nanti. Nah, kalian berat penderita di alam barza itu, Allah sudah memperlihatkan tempat kita menrotah. Cari di antara akhirat dan dunia. Hadza maq'aduka yang roe. Fa in kana ahlul jannah, kalau dia orang itu ahli surga, fa hiya ahlul jannah, maka tentu dia adalah ahli surga. Wa in kana ahlun nar, kalau dia ahli neraka, pastilah dia ahli neraka. Makanya setiap doa-doa kita, salah satu di antaranya sujud terakhir. Dapat burubeki Nabi sallallahu alaihi wasallam di sujud terakhir setelah membaca subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi 3 kali. Bagi yang membaca bilik ini, dan tentu ada bacaan-bacaan yang lain, baca di Allahumma inni as'aluka husnal khatimah wa a'udzu bika min su'il khatimah. Kenapa sujud itu digambarkan oleh Rasulullah? Malah magati natarima pak dongengnya pun Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah Ad-Duha, dalam surah Al-Qur'an al-Alaq wasjud wa qtarib, ada di dalam Al-Quran, sujudlah engkau akan dekat dengan Allah. Sujud mengapa? Nabali itu penderita makna kepala ini adalah organ tubuh yang terhormat dalam diri manusia. Maka ketika dia menghambakan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala, nafas sujud ulumna di tempat yang paling rendah sejajar dengan kaki, maka disitulah dia membuktikan penghambaannya di hadapan Allah. Maka digada pakuling tidak ada artinya kita ini di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, kita ini hina di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Digaga di pasarama isana di amalahi tepulih takwa dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sebelum orang pengen 23 ayat dan pemalatan menjadi janji dan pemalatan, ada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam patan rupa balik tentang bicaraan mati di akhir hidupnya. Wa minhum may yuladu mu'minan wa yahya mu'minan wa yamutu mu'minan. Ada orang yang lahir dari keluarga mukmin, orang tuanya Islam, hidup dalam keadaan beriman dan bertakwa kepada Allah, wa yamutu mu'minan, dan matinya pun dalam keadaan beriman
Salah satunya adalah mendapatkan hidayah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir jamaah, tegena berjanji dari Allah Taala yang pertama dalam Al-Qur'an surah Toha ayat 132. Wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu rizquka wal 'aqibatu lil taqwa wal 'aqibatu lit taqwa. Perintahkan kepada keluargamu untuk melaksanakan sholat. Parentangi wija-wijamu keluargamu untuk pugogi semuanya. Ini semua menjadi bagian PR kita semua, bagian dari dakwah kita. Bagaimana menyelamatkan diri ini dan keluarga kita dari siksa api neraka. Surah At-Tahrim ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Ajak atau menginyi mampas suruh ini jadi tak pugogi semuanya. Mana tuntuk iman pun Allah Taala sering mungkin Allah Taala. Ajak nama kena kuratonya usuruh angka bedena angka anakna batuan dewasa ni ai semua deceng ni ajak tak menginyi pergerang deceng ni. Nasabah itulah bagian dari jihad dakwah wa'mur sholat. Yang kedua, janji dari Allah Taala dalam surah Al-Baqarah 286. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani hambanya melainkan hamba itu bisa melewatinya. Dia nulis pogowi sebanyak kita dia binil jangan. Dia gak susah Pak. Yang mempersulit itu kita sendiri. Dia nulis tertong itu nih. Mampu puasa Ramadan malasa ki faidatu min ayyamin terganti puasa Ramadan itu di luar Ramadan. Zakat dia narapi masker asilat kaki infak dan sebagainya. Jadi makanya inilah kemudian la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Di bentuk ni tu dia telu jami dia nama susah parentana engkau ada parentana Allah Taala mampu susah nikah. Kalau dalam musafir ada namanya sholat wasar jamaah dan sebagainya dan lain sebagainya. Yang ketiga, janji dari Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ar-Rahman ayat 60, hal jazaa'ul ihsan illa ihsan. Tidak ada kebaikan yang dilakukan hamba kecuali Allah pasti membalasnya dengan kebaikan pula. Kemudian yang terakhir surah Al-Baqarah 152. Fadkuruni adkurkum washkuruni wala takfurun. Ingatlah aku niscaya aku akan ingat kalian dan syukurilah dan janganlah ingkari. Ya Nabi Ayub alaihi salam 10 abad tahun malasa dalam sejarah Islam. Makanya dalam surah At-Taubah ayat 18, maka itu Allah Ta'ala wa ayyuba idna rabbahu anni massayadurru antarhamur rahimin. Ini makanya dibaca Pak